walaupun hanya sedikit kalimat yang ada di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada muallif dan juga pengarang daripada Risalatul Mu'awanah, yaitu Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Dan juga mudah-mudahan kita semuanya juga bisa mengambil sedikit ibarah, pelajaran apa yang terkandung di dalam kitab ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ma'lumihi wa amadana alaina min barakati fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Annahu qala, bahwasanya di dalam kitab ini kemarin sampai dan kita lanjutkan, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, dikatakan bahwasanya di dalam surat Al-Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Dalam kitab ini bahwasanya dalam makna surat Al-Imran, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh daripada kebajikan. Menyuruh daripada kebajikan artinya menyampaikan apa yang sudah kita dapat daripada guru-guru kita. Apa yang kita dapat kita sampaikan kepada teman-teman kita yang belum dapat, ya. Dan dikatakan bahwasanya kebajikan di sini lebih tepatnya yaitu amal ma'ruf dan juga kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, gitu. Kebaikan kita kasih tahu, kita ajak, gitu. Dan kita kasih tahu sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Dan bahwasanya ada istilah amal ma'ruf nahi munkar ini. Tapi bil ma'ruf, gitu. Nahi munkarnya bil ma'ruf, gitu. Ada salah satu kisah bahwasanya ada di satu kampung ini luar biasa, yang namanya maksiat dalam perjudian pada saat itu ini sangat merajalela dan banyak merugikan daripada warga sekitar. Pokoknya setiap malam main judi, setiap malam main judi. Nah, ada yang satu ini orang ngaji nih sama salah satu ulama. Ini gimana cara menuntaskan dan mengikis daripada orang-orang yang masih demen main judi. Kalau sekarang kan main judinya lewat online, gitu. Ya udah tahu bikin bangkrut, ya kan? Tapi masih tetap main. Dia main itu namanya judi online. Udah banyak korbannya tapi masih mau masih main, masih penasaran. Karena apa? Karena di situ masih ngerasa kosong, dia punya hati, gitu. Bahkan bagaimana cara mengisinya? Mengisinya dengan cara kita duduk begini nih, dengerin, ya, majelis ilmu, guru-guru kita nerangin. Nah itu insya Allah tuh terkikis tuh keinginan seperti itu tuh, ya. Terus gimana kelanjutannya? Kelanjutannya begini. Yang satu muridnya, beliau hanya menggunakan kekerasan, gitu. Pokoknya dengan tidak mendahulukan adab, tapi udah berantas saja. Terus itu ketika ada orang menjudi nih, murid yang pertama nih, dia datang, itu orang lagi main judi, di tengah-tengah apa yang terjadi? Dikencingin. Dikencingin, itu meja judinya dikencingin. Nah, orang-orang perasaannya bagaimana kalau ngeliat begitu? Kalau lagi main seru-seru nih, ya udah keluar kiu-kiu, lagi kiu-kiu, dikencingin tuh meja. Bukannya malah berhenti, tapi malah apa? Marah orangnya, ya, lagi main, lagi asik-asik dikencingin. Bukannya malah bener, tapi malah makin jadi. Tapi ini murid yang satu caranya beda. Memang awalnya
Dia ini luar biasa ya, punya keberuntungan yang luar biasa. Dia ikut main main judi, tapi dia niatnya itu untuk apa? Untuk ngeberantas dia pada orang-orang main judi gitu. Caranya dia ikut main, tapi emang benar keberuntungan emang selalu niat karena Allah Ta'ala, ditolongkan namanya Allah Ta'ala. Lalu dengan cara apa? Allah ngasih dia itu menang mulu, main judi menang mulu. Cuman pengen ngajak biar supaya orang-orang nih berhenti dah tuh main judi, duitnya diambilin sama dia. Ayo sampai mana? Ayo terus sampai mana? Tiap hari ditongkrongin sama dia, menang mulu, sampai bingung. Ini orang belajar di mana nih? Ini orang belajar di mana? Kok setiap main, ini orang menang mulu. Gitu. Akhirnya nih orang ya, yang setiap main sama dia nih kalah mulu. Ya udah, kalau lu mau tahu, nih gue berguru di mana, ikut gua. Diajak dia ke rumah gurunya. Nih, kalau lu mau menang ya, dikasih lah tuh wiridan ya, sholat ya kan, nih sholat nih, ntar lu kalau begini, wah tenang ah, daun 9 keluar mulu. Dikenalin sama gurunya ya kan. Akhirnya apa, dikasih sama gurunya. Oh ya, kebetulan tuh majelisnya itu deket tuh sama rumah itu, dikasih wiridan, dikasih sholat tuh, pokoknya istiqomah di sini insya Allah ya, apa yang ente pengenin dapat. Akhirnya diajak temennya, gurunya bilang mungkin begini, alhamdulillah itu terkikis yang tadinya banyak yang demen main judi, hilang itu dalam beberapa tahun ya. Artinya apa? Itu dengan kebaikan dan niatnya memang karena Allah Ta'ala. Kalau kita orang-orang kayak kita ya, bukannya kita ya mereka yang ikut kita ikut mereka ini. Iya, udah habis banyak lagi, udah kalah mulu kalau kita banyak. Begitu. Dan juga apa namanya, ketika di sini dikatakan bahwasanya Allah Ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Serulah nih manusia kepada jalan Tuhanmu. Seru. Ayo ajak teman-teman kita yang belum mau ngaji, ajak. Ya. Dengan apa? Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah dan juga mau'izah hasanah, nasihat-nasihat yang baik, ajak. Nah, bahwasanya kita ketahui hikmah itu di atasnya ilmu. Makanya orang belajar buat dapat ilmu. Kalau ilmu udah dapat yang namanya buahnya. Apa buahnya? Hikmah. Tuh, buahnya hikmah gitu. Gimana caranya kita biar dapat hikmah? Caranya dengan tolabul ilmi, nyari ilmu. Oh gitu. Ilmu apa? Ilmu yang senantiasa bisa ngedeketin kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kalau kita sudah bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah sekalinya kita mengajak teman-teman, ngajak saudara-saudara kita, yuk kita berenang di kolam yang insya Allah kolamnya jernih gitu. Ya, di mana aja. Artinya apa? Duduk di majelis ilmu, duduk ya. Duduknya kita insya Allah menggugurkan daripada dosa-dosa kita. Ya, dosa-dosa apa? Dosa-dosa yang dulu pernah kita kerjain dan juga yang sekarang atau barusan yang kita kerjain, itu insya Allah digugurin, dihapusin sama Allah dosa-dosa kita. Ya. Wa qala ta'ala lin nabihi kul hadhihi sabili ud'u ilallah, dan katakanlah ini jalan agamaku. Nah, ya. Ala basiratin ana wa man taba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Nah,
mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Tuh, ya. Ajak ya, untuk kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, liyabelighi syahidu minkumul ghaib. Ya. Hendaklah orang-orang yang hadir ini menyampaikan nih, sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Tuh kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sampaikan ya. Sampaikan sama orang-orang yang nggak hadir. Emang paling bagus ngaji begitu. Ketika kita nggak hadir nih, nanya, kemarin yang disampaikan apaan sih begitu? Ya, yang kemarin disampaikan apaan sih? Kayak contohnya Sayyidina Abu Bakar dan muridnya, yang pegawai tokonya. Ketika dia lagi jaga sip-sipan nih ngaji sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika dia lagi jaga toko nih, Sayyidina Abu Bakar nyuruh pegawai tokonya untuk ngaji sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai ngaji ditanya, tadi Rasulullah nyampein apa aja gitu. Dan kita juga begitu tuh, ya. Ibarat kata jangan gini dah. Ilmu itu sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada uang. Lebih berharga daripada uang. Kita setengah mampu, setengah mati nyari duit. Benar gak? Biar apa? Biar kita bisa makan, biar kita bisa beli ya apa aja dah. Coba kita samain sama ilmu ya kan, bahkan itu lebih berharga daripada duit. Coba kita samain pengorbanan kita, caranya kayak kita lagi nyari duit. Itu akan lebih manfaat buat kita dunia sama akhirat gitu. Makanya kemarin ada suatu kumpulan kita alumni Babakan Jiwaringin tuh ya, bilang Hadratus Syekh Hamam Syarazi bilang begini, jadikanlah dunia itu seperti emas, seperti emas ya. Emas itu yang dilihat apanya? Emasnya apa harganya? Emasnya apa harganya? Emasnya apa harganya yang dilihat? Pasti harganya dong. Enggak? Pasti apa? Harganya. Tergantung dia berapa gramnya, harganya kan lumayan. Ya. Lihat, emas itu seperti dunia, harganya itu seperti akhirat. Harganya seperti akhirat. Artinya apa? Lebih dahsyat, lebih berharga. Apanya? Harganya. Lebih berharga apa? Akhiratnya. Cari dunia nggak apa-apa. Ya. Untuk apa? Untuk jembatan, untuk kendaraan kita menuju daripada akhirat gitu. Maka dari itu, yuk sama-sama kita ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita ya, ke duduk di majelis-majelis ilmu. Bukan hanya di sini aja gitu, di tempat lain yang setidaknya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Minta maaf, minta redonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazak. Kita ucapkan terima kasih kepada guru kita Ustaz Fajar. Mari kita baca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Kan wa idza kana al-ma'u qullatain. Nih lanjutin yang kemarin, perkara air yang suci mensucikan. Dalam perspektif mazhab Syafi'i ada dua jenis air. Ada air banyak, ada air sedikit. Air banyak disebut 2 kullah, air sedikit di bawah 2 kullah.
Air banyak, berapa banyaknya? Banyaknya 2 kulah itu kalau di dikonversi kepada literan sekarang 216 liter. Tempo hari saya sempat salah, kepleset 612, yang tepat 216 liter. Kalau dibikin volume di kamar mandi kita, bak mandi kita itu ukurannya 60 cm kali 60 cm kali 60 cm, panjang kali lebar kali tinggi, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu air 2 kullah, disebut juga air banyak, al-ma'ul katsir. Di bawahnya itu air sedikit, 200 liter atau tapi takriban misalkan 150 liter atau sekian. Di bawah itulah ya, gelas yang ada di gelas-gelas kita itu air sedikit, ya. Bisa pakai suci mensucikan, cuma nanti cara muamalahnya beda. Ini penting nih, karena pertama kali ibadah itu toharoh, bersuci. Sholatnya nggak sah kalau bersucinya tidak sah. Baik, Ustaz, itu kan dohir aja Ustaz, ya. Dohir aja Ustaz. Ada tempo hari saya begitu Ustaz, kencing nggak cebok, saya sholat tahajud aja dikabul doa saya, sehat aja saya. Lancar aja rezeki saya. Istidraj, namanya istidraj. Kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua yang amal tanpa ilmu, amalnya ditolak, nggak diterima. Ya, kan ada mohon maaf, soal hatinya dikata begitu nonsen. Nonsen? Ada ketakaburan dalam hatinya. Kenapa? Dikata itu ilmu rendahan. Kulit tuh katanya ilmu rendahan, nggak pantas. Saya sudah tinggi. La ilaha illallah. Makom saya sudah ma'rifah, bukan main. Saya udah main hati ke hati, kan main. Ya Allah. Ada salah seorang tuan guru, saya lupa namanya tapi di Lombok kata, yang nggak ada kulitnya cuma tehi doang katanya, pakai bahasa Lombok tehi. Artinya tehi apa? Mohon maaf sekali ya, kayak kurang sopan bahasanya. Kotoran. Suatu yang Allah ciptakan tidak ada kulitnya, cuma kotoran. Memang ini zahir betul. Cuman perkara yang nggak ada kulitnya cuma kotoran. Coba dah keluar, cari kulitnya, kalau langsung isinya. Buah ada kulitnya nggak? Ada. Ente beli apa-apa juga minta kulitnya tuh. COD, apa Shopee. Kalau nggak ada kulitnya bisa minta return kan teh, terbalikin, ya. Nggak ada bubble wrapnya, nggak ada apanya. Maka penting nih, ya. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gimana? Wa idza kana al-ma'u kullatain fala yanjusu bi wuqu'in najasa fi. Kalau air sudah banyak, lebih dari 2 kulah, 216 liter ke atas, maka tidak akan ternajisi cuma gara-gara kejatuhan najis, tidak jadi air mutanajis. Kecipratan, mohon maaf, air sudah segitu banyaknya 216 liter. Ada apa nih namanya, cicak, kotoran cicak, cemplung. Ya. Nggak usah gelisah, nggak usah galau, mandi wajib pakai itu boleh, wudu pakai itu boleh, ya. Selama Allahumma sholli ala sayyidina illa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu, kecuali kalau itu najis yang jatuh kepada air yang banyak itu sudah merubah dia punya warna, dia punya rasa, dia punya bau. Kalau masih normal-normal saja, aman, nyebur dari situ, wudu dari situ, ya, nggak usah was, ya. Kecuali udah berubah, baunya bukan main, atau warnanya menguning, ya. Biar kata perubahannya sedikit, kalau kenanya najis, jadi ikutan najis. Tapi kalau masih bening normal tidak mengapa. Walau taghayyuran yasiran, walau perubahannya sedikit. Kalau kenanya najis jadi mutanajis. Artinya mutanajis gimana? Nggak boleh wudu pakai itu, malah mempengaruhi. Kalau kita sholat jadi nggak sah, wudunya nggak dapat, kitanya kena najis. Baik. Fa in zala taghayyuruhu bi nafsihi, kalau hilang perubahannya dengan sendirinya. Baik. Ada air banyak, 216 liter. Lalu kemasukan najis sampai merubah salah satu dari 3 sifat tadi, warna, bau, dan rasa. Warnanya lah, taruh dia punya warna berubah, paling kentara kan itu mah, yang nggak usah dicobain. Kalau rasa kan dicobain dulu, ya. Warnanya, dia punya warna berubah. Bagaimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
fa inzala taghayyuruhu binafsihi, kalau hilang perubahannya ini alias menjadi normal kembali binafsihi dengan sendirinya, au bima'in, atau ditambahin air, jadi dicemburin air lagi sampai perubahan yang tadinya menguning jadi bening lagi, bertambah dia punya air, maka tohuro, jadilah suci, mensucikan lagi, boleh pakai wudhu lagi, boleh mandi wajib lagi ya. Air 216 liter kemasukan najis menguning, tahu-tahu ditungguin sekian lama, tahu-tahu bening lagi, maka boleh suci, mensucikan lagi. Atau kita tambahin, kelamaan nungguin belum tentu berubah, kita tambahin, nyalain tuh di punya padasan sampai bening lagi, boleh suci, mensucikan lagi. Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terakhir, au bimiskin au kuturati turabin, atau sebaliknya, ini sebaliknya. Tadi kan kalau dirubah warnanya kembali normal dengan air lagi ya, air dari padasan itu. Tapi kalau dirubahnya dengan misik, wah ini apanya yang berubah? Bau, gampang. Kita halau pakai tandingannya. Baunya sangit, kita tambahin wangi misik, taruh parfum. Pikiran kita kan begitu ya. Yang penting kan normal lagi pikir kita begitu. Au kudurati turabin, atau dia kenapa yang menguning gara-gara najis? Udah kita tambahin debu, kita tambahin tanah begitu, supaya apa? Jadi warna tanah. Kan kalau kecampur sama tanah doang, katanya ini pikiran singkatnya dia. Kalau perubahannya itu warna tanah tidak mengapa katanya. Itu kalau tidak ada intervensi dari manusia. Artinya emang di kolamnya ada tanahnya, jadi itu nggak apa-apa. Pikir dia begitu. Maka ini fala, maka tidak menjadi suci. Kalau ditambahnya pakai misik, ditambahnya pakai tanah, enggak. Wal jari kerakit, air mengalir tak ubahnya air menggenang. Ada hitung-hitungan kulahnya juga tuh. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini buktinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita kata kita dohir itu melindungi batin, kita bisa ambil petik juga batinnya dari sini apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Air sedikit, ini air sedikit. Mohon maaf Ustaz, minta. Ini air sedikit, tidak sampai 2 kulah. Kalau kena najis sedikit aja, terpengaruh nggak dia? Terpengaruh. Sama kita. Ini tak ubahnya ilmu. Nih yang harusnya saya baca apa namanya nih, Al-Hikam Hadadiyah. Ilmu itu beliau ibaratkan seperti air. Ya, air ini tak ubahnya ilmu dan juga hikmah keimanan kita. Baik, kita ya taruhlah begini, nggak nyampe kita 2 kulah. Ya, masih kecil kita. Pun kalau ada, boleh jadi udah habis tuh kayak punya saya. Haus kita. Ya. Baik. Kalau kena najis sedikit aja, apa najis artinya? Kotoran hati, maksiat, kena sedikit aja. Atau pengaruh dari kawan kita yang mohon maaf ngajakin maksiat, ngajakin ngotorin hati kita, maka mutanajis kita. Mutanajis. Jadi ikutan najis. Tapi kalau airnya besar, airnya sudah lebih dari 216 liter. Artinya kalau dianalogikan, orang yang ilmunya sudah banyak, dadanya lapang, lega, hikmahnya banyak, ya, maka mau datang seberapapun najis kepadanya, justru najis itu tersucikan oleh sebab dia. Kan datang kepada orang soleh. Oh, misalkan nanti nggak punya bayangan, siapa Ustaznya yang 2 kulah? Ada caranya lagi gimana? Banyakin jumlah. Orang-orang solehnya yang sedikit-sedikit itu, yang kita husnudzon atau yang segini-segini dah, kita banyakin jadi 216 liter, jadi 2 kulah, ngumpul satu tempat, jadilah dia air 2 kulah. Kemasukan najis, walaupun kita kalau dipisah-pisah jadi cuma segelas-segelas, ya. Maka kalau udah ngumpul gitu jadi satu, jadi 2 kulah, kemasukan najis apapun tidak ternajisi, kecuali najisnya dahsyat sampai merubah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ini kita ambil pelajaran ini. Artinya apa? Kalau kita takut terwarnai, duduk bareng orang-orang soleh yang banyak, sering-sering. Kalau enggak, datang kepada guru yang bisa mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sering-sering bermain-main dengan najis kalau tidak mau jadi mutanajis. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Barangkali kita lanjutkan sambil makan, sambil ngopi, sambil lain sebagainya, ya. Sekian dari saya, kita tutup dengan talqin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli,
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله والكرامة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه الحبيب وآله وصحبه عدادة صحبه والحمد لله بالبان وتنهي الحمد لله بالبان وتنهي صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا